لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini dan memperpanjang itikaf kita mengikuti kajian yang insyaallah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah-amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini bersama keluarga kita di rumah adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Pada hari ini kita memasuki pekan kedua di bulan Syawal setelah kita meninggalkan bulan suci Ramadan dengan segala sukacitanya. Insya Allah pada ibadah-ibadah puasa yang lalu kita mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, biasanya kalau sudah masuk bulan Syawal tiba-tiba waktu berlalu dengan cepat. Nanti Syawal berlalu, tiba-tiba kita sudah disibukkan dengan urusan hari raya kurban. Syawal terasa cepat, lalu diganti dengan Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah. Dzulhijjah berlalu, kita disibukkan dengan Muharram. Kalau sudah masuk Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, sudah Ramadan lagi. Tidak terasa tiba-tiba Ramadan lagi, ya. Lalu Syawal lagi, Dzulqa'dah lagi, Dzulhijjah, tiba-tiba tahun baru lagi Muharram. Terus berputar seperti itu, waktu berlalu, dan tiba-tiba datang tamu tidak diundang. Kalau sudah datang tamu tidak diundang, sudah selesai kehidupan kita di dunia. Ya, kita pertanggungjawabkan apa yang sudah kita jalani selama ini di hadapan Allah di yaumul hisab nanti. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk mengisi waktu kita yang tersisa ini untuk selalu berkompetisi memperbaiki amaliyah kita di dunia sebagai bekal tabungan kita ketika saatnya datang nanti tamu tidak diundang, alias malaikat Israel. Walaupun kematian itu memang akan menyambangi siapa saja, yang tua dan yang muda, ya. Kadangkala kematian datang kepada yang lebih tua terlebih dahulu, atau sebaliknya, yang tua lebih dahulu, atau sebaliknya yang muda belakangan, gitu ya. Yang tua duluan, yang muda belakangan, gitu ya. Biasa itu. Baik, sekarang kita mengkaji hadis dalam kitab Sahih Bukhari jilid kedua. Babnya adalah Kitabul Syahadatu, Syahadatul Muslim wa Syahadatul Mu'min li akhihi. Bab ini berbicara tentang kesaksian
orang-orang yang beriman atau orang-orang muslim kepada saudaranya. Kalau bahasa kerennya zaman sekarang itu bab uji publik. Bapak tahu nggak, orang-orang yang biasanya di Indonesia nih, di mana-mana juga begitu, yang mau diangkat menjadi pejabat publik, biasanya dilakukan uji publik sebelum di fit and proper test. Misalnya si fulan mau diangkat jadi apa gitu ya, uji publik dulu, penerimaan yang bersangkutan bagi lingkungan di sekitarnya seperti apa, itu namanya uji publik ya. Di kantor juga begitu, di tempat-tempat saya bekerja gitu, kalau orang mau dipromot jadi leader, jadi manajer misalnya, atau area manager, district manager, uji publik ke timnya gitu ya. Kalau di departemen saya, di departemen marketing, ya ditanyain kepada anak-anak marketingnya, orang ini kalau kita angkat jadi manajer, gimana menurut Anda kapasitasnya, kemampuannya, dites, ditanyain sama HRD ya, seperti itu. Nah, di dalam Islam juga ada Pak uji publik Pak ya, bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari ini ada babnya sendiri, Kitabus Syahadah namanya, tapi dalam konteks yang berbeda. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, kira-kira artinya kalau kita ingin melihat perilaku seorang muslim, tanyakan kepada tetangganya. Nah, itu uji publik. Kalau Bapak pengen tahu seperti apa akhlak saya, seperti apa perilaku saya, buat tanya ya Pak Joko, Pak Siswaji, siapa lagi ya, tetangga-tetangga saya lah, Mas Haikal, itu tetangga saya. Pak Ubay gimana sih jadi tetangga? Itu uji publik. Di dalam Islam ada itu ya. Kita pengen tahu perilaku orang ini buruk apa baik, tanya sama tetangganya. Nah, sekarang kita mau membahas 1-2 hadis yang berhubungan dengan uji publik itu. Kitabus Syahadah, kitab bab tentang kesaksian, kurang lebih begitu ya. Hadis yang akan kita baca nomornya 2466. Mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin, hadatsana Hamad ibnu Zaid an Thabit an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhum qala mura ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bizanazatil fa ansaw alaiha khaira faqala wajabbat thumma mura bil ukhra fa ansaw alaiha syarra aw qala ghaira dhalik faqala wajabbat faqila ya Rasulullah qulta lihadha wajabbat wa lihadha wajabbat qala syahadatul qaumil mu'minin syuhada'allahu fil ardi. Jadi artinya kurang lebih begini, meriwayatkan kepada kami Sulaiman ibnu Harbin, meriwayatkan kepada kami Hamad ibnu Zaid dari Sabit dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berkata, mura ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatil fa ansaw alaiha khaira. Di hadapan Rasulullah itu melintas jenazah yang lagi diusung, lalu mau dimakamin gitu ya. Kita misalnya Rasulullah lagi duduk-duduk gitu, tiba-tiba ada beberapa orang muslim yang sedang mengusung jenazah. Lalu beberapa orang yang bersama Rasulullah itu berkata, fa'ansau, memuji atasnya, atas jenazah itu, khaira, itu orang yang lagi diusung itu, jenazah itu orang baik itu. Kata sahabat-sahabat yang bersama Rasul, orang baik itu dia tuh yang lagi digotong, yang mau dimakamin ke Parakan, ke itu Pondok Petir. Lalu Rasulullah berkata wajabbat, benar. Lalu tidak lama summa mura bil ukhra, melintas lagi jenazah yang diusung lagi, fa'ansaw alaiha syarra, lalu
para sahabat, para orang-orang yang bersama Rasulullah berkata memuji Ansau gitu ya, alaiha atasnya, syarra, membicarakan orang ini tidak baik. Au qala ghaira dzalik, atau menyampaikan sesuatu yang berbeda, tidak mengatakan baik lah misalnya begitu ya. Tadi kan yang melintas jenazah yang diusung tuh orang-orang yang ada bersama Rasul bilang dia orang baik itu yang meninggal itu. Rasulullah bilang wajabat, ya benar. Lalu tidak lama lewat lagi orang yang diusung lagi mau dimakamin gitu. Lalu orang-orang yang dekat Rasulullah mengatakan orang itu tidak baik. Syarra au qala ghaira dzalik, mengatakan buruk. Syarra itu artinya buruk atau perkataan yang berbeda dari kebaikan ya. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan wajabat, benar. Tadi ada orang yang dibilang baik, Rasulullah bilang benar. Sekarang ada orang yang dibilang tidak baik, Rasulullah juga bilang benar. Faqila, lalu ditanyakan kepada Rasulullah, lalu orang-orang yang bersama Rasulullah duduk itu bertanya, ya Rasulullah, qulta lihadza wajabat wa lihadza wajabat. Ya Rasulullah, engkau berkata sih yang ini benar, yang itu benar. Lalu Rasulullah berkata, qala syahadatul qaumil mu'minin syuhada'ullahu fil ardi. Kata Rasulullah, kesaksian orang-orang yang beriman atas saudaranya, dia adalah syuhada'ullahu fil ardi. Mereka adalah saksi Allah di muka bumi. Jadi kesaksian saudara-saudara kita sesama muslimin, sesama orang beriman terhadap diri kita selama kita hidup di dunia, itu adalah kesaksian bagi Allah. Maka dari itu kita disuruh untuk berlomba-lomba melakukan amal soleh, melakukan kebaikan di dunia, supaya kesaksian saudara-saudara kita itu atas diri kita benar dan baik ya Pak. Tapi ini implikasinya bukan seperti yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di Indonesia, yang kalau ada orang disolatin lalu imam sholatnya bilang ishadu min ahlil khair, khair, bukan begitu. Itu mah keblinger. Kan imam kalau sholat jenazah begitu, ishadu min ahlil khair, khair. Kita seolah-olah dipaksa untuk mengatakan bahwa si fulan itu baik, bukan itu maksudnya ya. Ini kesaksian yang tulus dan benar, penilaian yang benar dari saudara-saudaranya sebagai seorang mukmin untuk memberikan kesaksian. Kalau yang sholat jenazah itu yang imam suka bilang isyhadu min ahlil khair, itu tidak perlu dilakukan ya, karena pasti kita akan mengatakan baik, kita kagak enak sama keluarganya, sama ahlil musibahnya gitu ya. Bukan itu maksudnya. Jadi kita akan dijadikan saksi bagi saudara-saudara kita. Maka dari itu ajaran yang diajarkan kepada kita itu adalah kita diharuskan berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh selama kita di dunia. Itulah yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya adalah agar kalian semua berkompetisi, berlomba-lomba, karena nanti akan dinilai ayyukum ahsanu amala, siapa diantara kalian yang paling bagus amal perbuatannya. Jadi kematian yang Allah ciptakan dan kehidupan yang Allah ciptakan untuk kita jadikan ibrah adalah sebuah pelajaran bagi kita untuk kita berlomba-lomba melakukan kebaikan di dunia ya Pak ya. Kan kita tidak perlu diajarkan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya. Contohnya kita lihat saja yang hari ini, yang waktu itu masih duduk-duduk bersama kita, hari ini sudah tidak lagi berduduk-duduk sama kita, sudah pergi.
Kawan-kawan kita aja di Villa Pamulang di 2 RW ini kalau saya hitung-hitung sudah lebih dari 20 orang yang kemarin masih nongkrong, masih ketawa-ketawa sama kita, hari ini sudah tidak ada. Dan mungkin beberapa saat yang akan datang akan menyusul juga, entah kita entah yang lain. Maka dari itu kita perlu berlomba-lomba memperbaiki amaliyah kita agar kesaksian saudara-saudara kita terhadap diri kita benar, baik, ya. Itu hadis nomor 2466. Berikutnya adalah hadis nomor 2467. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musa ibnu Ismail, hadatsana Dawud ibnu Abi Furat, hadatsana Abdullah ibnu Buraidah an Abi Aswad qala ataitul Madinah waqad waqa'a biha maradun wa hum yumutuna mautan dari'an fajalastu ila Umar radhiyallahu an famarat janazatu fa unsi khaira faqala Umar wajabbat thumma mara bil ukhra fa unsi khaira faqala wajabbat summa mura bisalasati fa unsi syarra faqala wajabbat faqultu ya ma wajabbat ya amiril mu'minin qala qultu kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam ayyumal muslimin syahida lahu arba'atu bi khairi adkhalahu Allahul jannah qulna wassalasah qala wassalasah qultu wa isnani qala wa isnani thumma lanas'aluhu anil wahidah. Nah, ini hampir sama ya. Kalau tadi Rasulullah yang berkata, sekarang Umar yang berkata, berarti ini hadisnya hadis mauquf ya. Hadis mauquf itu hadis yang sampainya kepada para sahabat, yang mengucapkan itu adalah sahabat ya. Itu ibarat ini yang tadi itu hadis marfu, yang ini hadis mauquf. Kalau yang hadis marfu itu hadis yang sampainya kepada Rasulullah. Kira-kira artinya begini: meriwayatkan kepada kami Musa ibnu Ismail, meriwayatkan kepada kami Daud ibnu Abi Furat, meriwayatkan kepada kami Abdullah ibnu Buraidah, meriwayatkan dari Abi Aswad, dia berkata, si Abi Aswad berkata, ataitul Madinah, aku datang ke kota Madinah, waqad waqa'a, dan aku menjumpai biha padanya, pada kota Madinah, maradun, banyak orang yang sakit, mungkin lagi ada wabah gitu kali ya. Wahum yumutuna mautan dari'an, orang warga kota Madinah itu yang sakit, yang sakitnya itu membawa dia kepada membawa mereka kepada kematian itu, mungkin sakitnya parah itu, atau ada wabah, ada apa endemi gitu ya, yang menyebabkan kepada kematian. Fajalastu ila Umar radhiyallahu an, lalu aku duduk di samping Umar bin Khattab radhiyallahu an. Famarat janazah, maka melintas jenazah yang diusung, faunsi khaira, lalu pada saat jenazah itu yang diusung melintas, beberapa orang yang bersama Umar mengatakan khaira, orang itu orang baik, sama seperti di hadapan Rasulullah. Faqala Umar wajabat, lalu Umar berkata benar atau pasti. Summa mura bil ukhra, lalu lewat lagi jenazah yang satu lagi, fa unsi khaira, lalu para sahabat berkata itu orang yang lagi diusung itu orang baik. Umar berkata wajabat, pasti. Summa mura bis salasati, lalu lewat lagi jenazah yang ketiga diusung, fa unsi syarra, lalu beberapa orang mengatakan itu orang tidak baik itu ya, syarra. Faqala wajabat, Umar bilang lagi pasti. Jadi dua jenazah yang diusung itu dibilang orang baik, Umar berkata pasti. Lalu yang ketiga ada yang bilang itu orang nggak baik,
Umar bilang pasti lagi wajabat gitu ya. Fakultu, lalu Abi Aswad berkata, ma wajabat ya Amiril Mukminin. Apa maksudnya itu pasti-pasti wahai Amiril Mukminin? Lalu Umar berkata, qala qultu, aku berkata kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumal muslimin syahidalahu, bahwasanya orang-orang muslimin lisyahidalahu, apabila diberikan kesaksian atasnya arba'atu bi khair. Kalau ada orang muslim yang meninggal, lalu ada, ini kata Umar ya, bukan kata saya, nanti kalau mau nanya sama Umar. Arba'atu, ada 4 orang muslim yang memberikan kesaksian bahwa si fulan itu adalah orang baik, adkhalahu wahul jannah, maka dia akan masuk surga. 4 orang aja Pak. Misalnya si fulan meninggal, lalu ada orang yang memberikan kesaksian secara tulus, secara spontan ya, bukan diminta ya, bukan disuruh bikin memori dibuat kesaksian gitu, bukan. Ini secara spontan, adkhalahu wahul jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. 4 orang. Qulna, lalu aku berkata lagi, wasalasah, kalau 3 bagaimana Umar? Waqala, 3 orang juga yang memberikan kesaksian bisa masuk surga. Qultu, lalu aku berkata lagi, tadi qulna berarti rame-rame yang nanya ya, sekarang dia sendiri si Abu Aswad. Wa isnani, kalau 2 orang yang memberikan kesaksian, qala wa isnani, walaupun 2 orang yang memberikan kesaksian bahwa si fulan itu baik, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kata Umar kata Rasulullah, saya bagian bacain aja. Walam nas'alhu anil wahidah, tapi kami tidak bertanya kalau 1 orang bagaimana, ya. Pasti yang ada di benak kita akan bertanya, Pak, itu kan banyak orang-orang yang berperilaku buruk, misalnya pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang menyolatkan banyak orangnya, yang menyaksikan bahwa dia itu baik juga banyak, walaupun yang menyaksikan dia buruk juga banyak. Itu bagaimana? Apa bakal masuk surga apa tidak? Wallahu alam bisawab. Apakah Allah akan masukkan dia ke dalam surga apa tidak? Tetapi narasi hadisnya yang disampaikan oleh Umar kata Rasulullah, kalau ada 4 orang muslim yang menyaksikan saudaranya itu berbuat baik, maka dia akan baik dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Bahkan cuma 2 orang pun begitu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu apakah kita akan berkutat pada hal-hal yang bersifat zahir seperti itu? Umar radhiyallahu an memberikan batasan bahwa kita sebagai manusia setelah kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai, kita memang berpedoman pada hal-hal yang sifatnya zahir dalam urusan agama, karena hal-hal yang bersifat batin itu urusan Allah, ya. Nah, kadangkala orang Indonesia itu, kita lah orang muslim, terutama orang yang ada di Indonesia, orang yang ada di Asia Tengah, yang ada di Asia Selatan, kalau di Timur Tengah tidak, rasanya tidak, itu suka rancu penilaiannya tentang amaliyah dan ajaran-ajaran agama. Padahal yang diajarkan kepada kita setelah kerasulan selesai, maka yang kita nilai tentang seseorang itu, tentang kapasitas keilmuan agamanya, tentang perilakunya, itu murni hal-hal yang bersifat zahir, yang terlihat dan kita tolak ukurkan dengan syariat. Itu saja. Kalau di Indonesia kan kadang-kala suka lebay, di beberapa negara juga lebay sih. Misalnya ada seseorang yang perilakunya menurut pandangan zahir kita tidak baik, tidak ibadah yang maktubah, tidak sholat maktubah,
tidak puasa, tapi kerjaannya berzikir, disebut wali Allah. Itu wali Allah itu. Ada orang yang masuk ke tempat-tempat pelacuran, dibilang wali Allah. Itu wali Allah. Kenapa dia masuk ke tempat pelacuran? Dia mau mendakwahi para pelacur. Ya kalau mendakwahi para pelacur emang agak bisa di rumahnya. Mau ngapain di tempat pelacuran? Ya. Atau ada orang yang masuk ke klub-klub malam, minum minuman keras, itu sebenarnya dia tidak minum. Kenapa dibuang? Cuma kita orang awam kagak ngelihat. Ya ilah, repot amat, orang kita itu diberkahi oleh Allah dengan mata, dengan mulut, dengan hidung, dengan panca indera itu untuk menilai orang lain. Ya kadang orang Islam itu suka keblinger pandangannya. Ada orang yang kagak mandi, kagak pakai baju juga kadangkala, warawiri di pinggir jalan, orang ketemu cium tangan. Kenapa lu cium tangan? Itu wali Allah. Itu orang PA, orang wali Allah. Lu bilang orang PA, lu bilang wali Allah. Ya, kita itu setelah kerasulan Muhammad, maka yang kita nilai adalah hal-hal yang zahir, benchmarknya, tolak ukurnya adalah hukum, syariat, dalil. Ya, kalau dalil nanti kita lihat dalilnya sesuai dengan urutannya, dengan sistematikanya. Kalau bicara ayat Al-Quran sudah pasti, lalu bicara hadis, nanti ayat-ayat Al-Quran dengan semua perangkat-perangkatnya, dengan tafsirnya, dengan asbabun nuzulnya. Kalau bicara tafsir dengan semua perangkat-perangkat keilmuannya, dengan itu begitu pula dengan hadis dengan semua perangkat-perangkat keilmuannya, dengan asbabun wurudnya dan lain-lain. Tetapi itu yang kita jadikan benchmark, jadi tolak ukur ketika kita menilai. Bapak-bapak sekalian, memang dalam agama ini ada yang tersurat dan ada yang tersirat, tetapi yang punya otoritas penuh untuk menilai segala sesuatu yang tersirat itu hanya Rasulullah, titik. Kita tidak punya hak. Dalam beberapa kisah misalnya, ada seorang mukmin penduduk kota Madinah yang penuh bersemangat untuk melaksanakan perang bersama Rasulullah, lalu menjadi korban. Wah, tewas dia, mati. Lalu para sahabat mengatakan, ini seorang mukmin yang akan masuk surga karena dia berjihad bersama Rasulullah dengan penuh semangat. Lalu Rasulullah mengatakan dia akan masuk neraka. Sahabat bingung, kok bisa dia masuk neraka? Dia sengaja membunuh dirinya di medan perang, kata Rasulullah. Nah, itu yang punya hak, yang punya otorisasi penuh untuk menilai itu hanya Rasulullah sendiri, karena Rasulullah adalah hamba Allah yang dimaksum, yang dijaga kesuciannya. Dan Rasulullah itu kalau dia keliru langsung diingatkan oleh Allah. Jadi sudah pasti kata-katanya itu dijaga oleh Allah. Maka untuk menilai sesuatu yang tersirat itu hanya Rasulullah. Setelah Rasulullah tidak ada, wafat, wahyu selesai, semuanya yang kita nilai itu adalah yang tersurat. Selesai. Saya mau menilai Pak Edi, ya saya lihat aja dia ke masjid apa kagak, perilakunya baik tidak sama tetangganya. Tidak mungkin saya bilang Pak Edi itu walaupun dia jahat sama tetangganya, tapi dia orang soleh loh, cuma kita kagak tahu aja, dia ibadahnya di sono. Itu tidak kita nilai, Pak. Ya, itu urusan Allah. Kita itu menilai berdasarkan apa-apa yang tersurat. Ukurannya adalah dalil, selesai. Dan kata-kata saya ini ditegaskan oleh Umar bin Khattab. Ini hadis terakhir. Hadis nomor 2465. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hakam ibnu Nafi, akhbarana Syuaib ibnu Zuhri qala hadatsani Humaid ibnu Abdurrahman ibnu Auf an Abdullah ibnu Utbah qala sami'tu Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu an yaqulu inna unasa kanu yu'akhaduna biwahyu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna wahyu qad inqata'a wa inna ma takhadukum al-an bima zahara lana min a'malikum faman azhara lana khaira aminahu wa qarabnahu wa laysa ilayna min sararitahu syai'un sayullahu yuhasibuhu
fi syariratihi wa man azhara lana su'an lam na'manhu wa lam tasdiqhu wa inna qala inna sariratahu hasanatun. Ini jelas ya Pak. Kira-kira artinya begini, kata Umar nih, bukan kata saya. Meriwayatkan kepada kami Hakam ibnu Nafi, mengabarkan kepada kami Syuaib ibnu Zuhri, meriwayatkan kepada kami Humaid ibnu Abdurrahman ibnu Auf dari Abdullah ibnu Utbah. Qala Abdullah ibnu Utbah berkata, sami'tu Umar ibnu Khattab radhiyallahu an yaqulu. Aku mendengar Umar radhiyallahu an berkata, inna unatha kanu yu'akhaduna bil wahyu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita yang berpedoman kepada wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hidup kita, amaliyah kita, ibadah kita itu berpedoman kepada wahyu sallallahu alaihi wasallam. Wa inna wahyu qad inqata'a. Dan hari ini sesungguhnya wahyu telah berhenti. Rasulullah sudah wafat. Ya. Wa inna ma takhudukum al-an, dan sekarang ini yang kita lakukan untuk menilai seseorang bima zahara lana min a'malikum, apa yang nampak kepada kami dari perbuatan-perbuatan kalian, kata Umar bin Khattab. Karena yang menilai yang tidak nampak itu Allah dan Rasulnya yang melakukan. Setelah Rasul wafat, ya udah nggak ada lagi yang bisa menilai. Nggak bisa si A itu orang buruk lalu kita katakan baik berdasarkan apa? Berdasarkan ilham, berdasarkan ini, itu tidak ada. Kita kalau mengatakan oh si A baik, dasarnya adalah dalil. Dasar benchmarknya, tolak ukurnya adalah hukum agama. Faman azhara lana khaira, apabila nampak pada kami sesuai dengan hukum-hukum Islam dia itu baik, amin huwa qarabnahu, maka kami akan percaya sama dia dan akan kami dekati. Walaisa ilaina min syararitihi syai'un wahu yuhassibuhu, tetapi segala sesuatu yang tidak nampak itu urusan Allah, dan biar Allah yang menghisapnya. Misalnya ada orang yang memberikan kesaksian si A ini bagus, ini sini, tetapi dia itu hatinya buruk, itu urusan Allah yang menilai. Kita tidak perlu menilai karena kita tidak tahu apa yang ada di hati manusia, dan kita jangan kelagu-laguan tahu gitu ya. Kan sekarang banyak itu, terutama di tanah Jawa ini ya. Si fulan itu bisa menilai hati orang, si fulan itu bisa tahu masa depan orang. Apa urusannya lu bisa tahu takdir Allah? Ya, itu urusan Allah dan Rasulnya. Kita hanya menilai amaliyah orang lain dan amaliyah kita berdasarkan dalil, tolak ukurnya itu. Bisariratihi wa man azhara lana su'an, barang siapa yang nampak secara zahir si fulan itu adalah buruk atau keburukannya, lam na'manhu wa lam tasdiqhu, maka kami tidak akan percaya dan tidak akan membenarkannya. Wa in qala inna sariratahu hasanah, walaupun di balik itu ada yang menilai dia baik, tapi itu urusan Allah. Jelas ya Pak? Ini juga hubungannya dengan kesaksian. Jadi apabila kita memberikan kesaksian kepada saudara-saudara kita sesama muslim, atau memberikan kesaksian tentang kapasitas keilmuan seorang muslim, itu berdasarkan apa yang kita nilai, dan berdasarkan tolak ukurnya adalah dalil, selesai ya. Kita tidak bisa menilai seseorang yang kagak ibadah, tidak apa, terus kita bilang ini wali Allah, ibadahnya tidak terlihat. Ada Pak kejadian nih Pak, belum lama Pak kejadiannya Pak, yang lagi saya demo-demo itu 2000 berapa itu ya, 2019 apa tuh, demo-demo kan saya ikut demo bulan puasa tuh, demonya juga sama jamaah sama warga Villa Pamulang Bang Wadud, kalau nggak salah Pak Iwan deh,
Pan Taiwan pulang duluan dia gara-gara handphonenya hilang. Ini kisah nyata nih Pak, saya ngalamin. Demo kita di Kampung Bali Pak, ngumpulnya di Kampung Bali di rumah omnya Bang Wadud. Mau demo ntar malam, kita siang udah nyampe. Bulan puasa kita ya diam aja, namanya lagi puasa, siang-siangan habis sholat zuhur. Ada yang pada makan, pada makan, ditanya sama kawan saya, baru kenalan di situ. Kawan saya dari Cirebon baru kenalan. Kok pada makan sih, kata itu. Oh, kita sudah ma'rifat, jadi sudah tidak melaksanakan syariat lagi. Orang zaman sekarang Pak, baru kemarin sore lah, beberapa tahun lalu orang saya ikut demo di Kampung Bali itu, makan bulan puasa siang-siang bilangnya ma'rifat. Jadi kita tidak melaksanakan syariat lagi, jadi kagak puasa. Subhanallah, lu bilang aja perut lu kagak tahan lapar gitu, pakai bilang-bilang ma'rifat lagi, tengil banget. Jadi kita sudah tidak menjalankan syariat Pak. Makanya bulan yang Bapak lihat tuh kita makan, lu bilang aja lu kagak tahan lapar gitu, kayak kelagu-laguan bilang-bilang ma'rifat. Itu nyata itu Pak. Yang saya lagi demo-demo dukung Prabowo 2019 tuh, saya sama Bang Wadud ngelihat berdua, pada makan santai, aku ngakunya ma'rifat. Tampang lu tampang gak kena air wudhu, pakai bilang-bilang ma'rifat. Ya, agama tidak seperti itu Pak. Agama itu diamalkan. Sekarang kalau kita dengarkan cerita atau kita baca kisah-kisah para sahabat, nah ditanya sama Ustadz Nizam tuh, siapa sih yang melebihi waraknya Abu Hurairah, yang melebihi zuhudnya Abu Hurairah? Siapa yang melebihi keimanannya Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang melebihi waraknya Umar bin Khattab? Siapa yang melebihi dermawannya Utsman bin Affan, yang sampai hari ini pahalanya masih mengalir? Utsman bin Affan sampai hari ini pahalanya masih mengalir ya, dari sumur yang dia hibahkan. Tapi setiap hari membaca Al-Quran sampai mendapat julukan Sohibul Quran, beribadah terus. Umar bin Khattab juga begitu, Abu Hurairah begitu. Siapa yang melebihi waraknya Abu Dzar Al-Ghifari? Sangat warak, tapi ibadahnya tetap jalan, kagak meninggalkan sholat. Ya, orang-orang sekarang aja yang suka kelaguan gitu loh, ajarannya nggak tahu ngambil dari mana. Jadi berbicara tentang kesaksian kita kepada saudara-saudara kita, itu kesaksian yang zahir dan tolak ukurnya adalah dalil. Saya kira gitu, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.